Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kita membangun ibadah keluarga pada saat ini. Saya mewakili majelis jemaat dan saat ini berada di kelompok 7, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Sunanto yang telah menyediakan tempat dan juga kepada Ibu Suci yang nanti akan melayani kita bersama di dalam ibadah keluarga. Selanjutnya, saya serahkan waktu pada tuan rumah untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan untuk kita semua. Monggo Pak Nanto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama dari gereja untuk kita melaksanakan ibadah keluarga dalam rangka bulan keluarga yang pada saat ini ketepatan ada di rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas yang pertama kunjungan daripada majelis jemaat, juga kepada Ibu Suci nantinya yang akan melayani pelayanan ibadah keluarga pada saat ini. Adapun kami menyampaikan ataupun permintaan dari kami bahwasanya pada saat doa syafaat nanti mohon kami didoakan terkhususnya kepada anak tunggal dengan segala ucapan syukur dan dengan segala daya apa yang sudah tunggal lakukan dalam menempuh karirnya atau menempuh kuliahnya, sehingga pada saat ini, pada tahun ini, anak kami ini sudah diberi keberhasilan untuk lulus sebagai sarjana pendidikan. Adapun doa yang akan kami panjatkan dalam doa syafaat nanti, diantaranya satu, anak kami dalam proses untuk mengembangkan karirnya setelah lulus nanti, agar Tuhan memberkati dengan segala apa usaha anak kami ini untuk mendapatkan suatu pekerjaan ataupun pengembangan karirnya nanti. Kiranya itu saja, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama untuk beribadah, bersekutu di dalam bulan keluarga ini. Terima kasih. Waktu dan tempat selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ibu Suci sebagai pelayan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Sunanto yang telah bersedia menerima ibadah keluarga Katuen pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus. Marilah kita membangun ibadah pada hari ini dengan dilandasi firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mengawali peribadatan kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat yang pertama dan yang ke-6.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk doa pembukaan dan kita lanjutkan untuk berdoa di dalam kita bersama ingin merenungkan dan mengumuli firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Ucapan syukur kami saat ini kami wujudkan di dalam kami membangun ibadah keluarga pada sore hari ini. Tuhan, kami mengundang kehadiran Allah untuk menyertai kami agar peribadatan yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segala keterbatasan kami. Lingkupilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Engkau, agar kami ya Tuhan mampu memahami apa yang akan kami renungkan melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami juga memohon kiranya Allah juga mengkuduskan peribadatan kami, agar pujian, peribadatan dan ucapan syukur kami ini berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan tuntunan kepada kita tentang hidup yang benar melalui firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 356. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan 25. Mohon kepada Ibu Nana untuk membantu membacakan firman Tuhan. Selamat sore, bacaan hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Demikian. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah.
dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Demikian firman pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nana yang telah membantu kami untuk membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Ayat nas yang akan kita gumuli dan kita renungkan bersama, kita ambil pada ayat yang ke-23. Yang demikian. Fir'aun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Amin. Judul khotbah kali ini akan kita beri judul keras hati. Bapak Ibu, perikop yang kita baca hari ini menceritakan tentang tugas besar Musa dari Tuhan yang hendak menyatakan kuasanya, khususnya kepada umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel dan pada bangsa Mesir pada umumnya. Hal ini dapat kita baca di ayat yang ke-16. Saya bacakan yang demikian. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Tugas besar yang disertai dengan kuasa dan wibawa dari yang mengutus Musa, yaitu Allah sendiri, yang secara simbolik dinyatakan dalam tongkat Musa. Tongkat Musa dipakai oleh Musa untuk menyatakan kuasa Allah sebagai bukti dari keberpihakan Tuhan kepada umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Persoalan menjadi muncul ketika Fir'aun berkeras hati dan menolak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Penolakan ini adalah bukti bahwa Fir'aun tidak takut kepada Allah Israel dan lebih meyakini kekuatan mantra dan ramalan para dukun yang bekerja untuknya. Bisa kita baca di ayat yang ke-22. Oleh karena ramalan dan mantra itu begitu diyakini oleh Fir'aun, membuat ia berkeras hati untuk tetap tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun sebenarnya sikap Fir'aun ini adalah suatu kebodohan, karena sikap dari penolakan itu mengakibatkan bangsa Mesir dan semua dewanya merasakan perbuatan tangan Tuhan, yaitu dengan diturunkannya tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Bahkan tulah-tulah yang berikutnya, yang kalau kita baca di perikop lain, total ada 10 tulah yang diturunkan. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat. Tulah kelima,
penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Mungkin kalau saat ini setara dengan penyakit kulit. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, kegelapan. Dan pada akhirnya tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, cara Tuhan untuk mengingatkan bangsa Mesir dengan menjatuhkan tulah pertama di Sungai Nil bukan suatu kebetulan atau tanpa tujuan. Allah berkehendak menyampaikan esensi yang sesungguhnya di momen yang tepat, yaitu pada waktu pagi pada saat Fir'aun datang ke Sungai Nil untuk memberikan persembahan kepada dewa Sungai Nil. Bahwa Sungai Nil yang pada saat itu sangat didewakan karena dianggap membawa berkat dan kehidupan, sesungguhnya adalah salah satu penyalur berkat Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Yang harus disembah, dihormati, dan ditakuti adalah Allah yang memberikan berkat-Nya melalui Sungai Nil. Dan bukan Sungai Nil itu sendiri yang dijadikan sebagai dewa. Kesuburan Mesir akibat adanya Sungai Nil telah membuat orang Mesir, khususnya Fir'aun, merasa aman dan tidak merasa takut akan Allah, serta tidak perlu mengakui keberadaan Allah. Akhirnya, Allah memberikan hukuman dan pengajarannya kepada orang Mesir dengan mengubah air menjadi darah. Untuk menunjukkan siapakah yang menjadi Allah sebenarnya. Siapakah yang berkuasa atas Sungai Nil. Dan siapakah yang sebenarnya memberikan berkat kesuburan kepada orang Mesir melalui Sungai Nil. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, gambaran pribadi Fir'aun seakan mencerminkan kepribadian dan sifat manusia pada umumnya. Betapa sesungguhnya hati manusia itu telah dikeraskan oleh ego. Kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ego itu berarti menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran dan perbuatan. Berpusat pada diri sendiri atau menilai segalanya dari sudut diri sendiri. Yang pada akhirnya kemudian menjadi degil. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan degil adalah tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, dan kepala batu. Seolah-olah apa yang menjadi keinginannya itu harus dituruti. Kalau bahasa Jawanya itu kudu bisa ditompo. Tapi jika diingatkan tidak bisa menerima. Padahal keinginannya itu belum tentu benar. Keras hati dimulai pada saat manusia merasa tidak suka, sakit hati, sombong, dendam, cemburu, dan lain-lain. Seperti dalam ayat bacaan di atas hari ini dikatakan bahwa Fir'aun berkeras hati. Itu berarti ia memaksakan yang menurut ia benar. Jadi keras hati sangat berhubungan dengan keegoisan. Seringkali keras hati tidak disadari oleh orang tersebut. Tidak disadari oleh yang bersangkutan. Tetapi orang lain bisa terdampak. Orang lain bisa terkena dampaknya atas ego tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, terlebih kita yang mengaku anak Tuhan, tetapi tidak mengindahkan. Kalau bahasa Jawa ini ku mboten gatek nih, apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Berarti kita menawan dan menolak.
Dengan kata lain, keras hati itu menolak dan melawan kasih karunia Allah. Keras hati berarti tidak percaya Tuhan, lebih memilih ego karena merasa benar. Kembali lagi, jika di bahasa Jawa kan mungkin ngendelke awake dhewe. Tuhan Yesus datang untuk memberi tuntunan, yaitu contoh nyata cara hidup yang benar, yaitu rendah hati, panjang sabar, lemah lembut, dan terlebih lagi menurunkan dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk menyejukkan hati. Bahasa Jawanya ngadem ke hati. Tetapi jika Roh Kudus itu tidak dirawat, maka yang keluar adalah ego yang kemudian bermutasi menjadi keras hati. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan ilmu kalau ketika saya itu SMP. Sedikit ilustrasi yang akan saya berikan. Batu, konon atau melalui juga ilmu pengetahuan, jika ditetesi air setiap hari kontinu, suatu saat lama-lama dia akan mengalami perubahan bentuk. Dari yang mungkin dulunya itu menjadi mulus, sekarang menjadi berlubang-lubang. Walaupun esensinya secara kimia tidak berubah, tetapi bentuk itu bisa berubah. Nah, saya jadi membayangkan, hati kita ini terbuat dari daging. Ya. Daging. Secara kasat mata, hati kita ini memang terbuat dari daging. Tetapi ketika ditetesi oleh Roh Kudus, niku lho kadang boten tembus. Saya jadi membayangkan bahwa sesungguhnya hati manusia yang terbuat daging itu bisa lebih keras dari batu. Karena ditetesi Roh Kudus, ditetesi karunia yang dari Allah, itu kadang tidak tembus. Ada sedikit pengalaman yang juga saya renungkan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu di depan rumah saya, itu ada orang jual bakpao. Bakpao itu mesti kalau berjualan kan dengan alat pemanasnya sekalian. Jadi ketika bakpao itu kita beli dengan harapan kita memakannya akan enak ketika dimakan pada saat masih hangat. Saya beli, kemudian karena masih ada kesibukan lain, bakpao itu masih saya letakkan, tidak segera saya makan. Beberapa saat kemudian setelah aktivitas saya selesai, saya ingin menikmati bakpao itu. Ternyata bakpao itu sudah keras. Saya jadi berpikir merenungkan seperti yang apa menjadi firman Tuhan. Kok cepet sih pirang menit ya? Berapa lama bakpao itu tadi dalam keadaan hangat sudah kemudian menjadi kaku dan tidak nyaman untuk dinikmati. Saya juga jadi merenung bahwa karena kontaminasi udara membuat bakpao itu menjadi keras dan tidak nyaman untuk dikonsumsi. Perenungan saya adalah kadang hati manusia itu juga kerasnya itu begitu cepat. Begitu cepat menjadi keras karena terkontaminasi oleh lingkungan, karena terkontaminasi oleh suasana di luar kita. Bapak Ibu, dari kesimpulannya bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat penting kita rasakan. Sangat-sangat penting untuk tetap kita rawat. Karena fungsi dari Roh Kudus itu sendiri sebenarnya adalah memberikan kenyamanan dan kesejukan ketika suasana hati menjadi panas. Sebaliknya, ketika hati mulai dingin, maka Roh Kudus akan berfungsi menghangatkan kembali. Yang bahasa Jawanya adalah fungsi Roh Kudus niku nggih ngademne sing kepanasan, tapi nggih ngangetne sing kademen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah itu Maha Kasih. Menunggu dengan sabar sampai kapan umat yang dikasihinya menghargai didikan dan tuntunannya dengan cara menjalani hidup takut akan Allah
bukan sebaliknya, memperkeras hati dengan keegoannya. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kesabaran Tuhan? Ibarat kata kalau bahasa Jawa nih malih, yang dinteni ini lho kok gak berubah-berubah. Seperti halnya Fir'aun, dengan tulah yang diturunkan dengan mujizat Allah, Allah berharap Fir'aun dapat melembutkan hatinya dan dapat menerima serta mempercayai keberadaan Tuhan. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Pada akhirnya Allah akan menyerahkan mereka pada kekerasan hati dan tidak lagi berupaya meyakinkan mereka. Akibat dari kekerasan hati dijelaskan dalam Roma 2 ayat yang kelima. Roma 2 ayat yang kelima yang demikian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan sampai karena keras hati kita menerima tulah yang pasti akan menyengsarakan hidup kita. Berbahagialah kita sebagai anak yang dikasihi Allah, yang senantiasa diingatkan untuk hidup benar, diawali dengan menjaga hati dan memelihara Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita beroleh hidup yang penuh berkat dengan penyertaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang selalu mendampingi hidup kita, baik dalam suka dan duka, marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan dan diiringi oleh Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Terpujilah Engkau karena karya agungmu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri pribadi kami masing-masing. Sempurnakanlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan, untuk Engkau mampukan kami mengubah hati dan cara hidup kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dengan senantiasa mengingat firman Tuhan, bahwa kekerasan hati hanya akan membawa perdebatan, tetapi sebaliknya, hidup baru dengan rendah hati, lemah lembut dan panjang sabar, akan memuliakan nama Allah melalui
segala aspek kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak kami tunggal, di mana selama anak kami tunggal ini melaksanakan tugas dan studinya, Allah telah memberikan berita sukacita pada saat ini atas keberhasilannya menyelesaikan studinya. Tetapi ya Tuhan, untuk masa depan dan kehidupan selanjutnya, kami masih membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk menyertai dan memberikan mujizat keberhasilan, berkat dan pertolongan bagi anak tunggal untuk meraih masa depannya. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga di sini, kiranya damai sejahtera Allah, berkat yang melimpah, senantiasa Engkau curahkan di keluarga ini, agar terjadi kedamaian, agar dapat hidup saling menghargai di antara anggota keluarga. Demikian pula kami juga berdoa, memohonkan berkat kesehatan di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin sulit kami alami. Kiranya Bapa berkenan memberikan kami kekuatan, hingga kami dapat hidup dengan sehat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan kami yang ada di gereja. Tuhan, atas segala kondisi yang saat ini kami hadapi, kami yakin dan juga meyakini dan percaya bahwa Allah akan turut campur tangan di dalam segala kegiatan yang kami laksanakan. Sertailah ya Tuhan, agar semuanya ini dapat terlaksana hanya untuk kemuliaan nama Allah. Bapa, kami juga telah menyisihkan sedikit berkat yang telah kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Kiranya Bapa berkenan mengkuduskannya, dan biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami persembahkan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Allah melalui gereja di dalam pelayanannya untuk menyalurkan kasih, dan biarlah di situ namamu akan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami juga akan undur dari tempat ini, kiranya di dalam perjalanan pulang, Engkau juga menyertai kami dengan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Memenuhi kriteria apa enggak? Mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menutup dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 466B. Ya Tuhan, isi hidupku. Ibadah kita telah usai. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah turut bekerja memperbaharui hati dan hidup kita, supaya berkenan di hadapannya dengan mengingat firman Tuhan dari Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, ibadah telah usai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Sunanto yang telah berkenan menyediakan waktu dan tempat bagi kami untuk melaksanakan ibadah. Demikian pula kami juga mengucap syukur kepada Mbak Ria yang telah mewakili Majelis Jemaat Kelompok 7 untuk mendampingi keluarga di sini melakukan ibadah. Kepada warga jemaat yang mempunyai kerinduan
untuk dilayani ibadah Patuen, bisa langsung menghubungi sekretariat gereja atau bisa menghubungi ketua kelompok masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, puji